Tetapi yang berproblem hari ini adalah petani tradisional. Apa problem petani tradisional? Yang pertama adalah semakin menyempitnya lahan akibat perubahan pola hidup pembangunan menuju arah industrialisasi, kemudian terjadinya perubahan peruntukan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan pemukiman, dari lahan pertanian menjadi lahan industri perdagangan dan jasa. Konsepsi ini sudah saya tegaskan di visi misi. Yang pertama yang mesti dilakukan di Jawa Barat adalah melakukan perubahan tata ruang untuk dikembalikan pada 3 tata ruang. Pertama, tata ruang berbasis semesta. Yang kedua, tata ruang berbasis ekosistem. Yang ketiga, tata ruang berbasis kewilayahan. Intinya satu, tata ruang berbasis semesta. Problem dari tata ruang ini menjadi hal yang mendasar. Karena apa? Penyusunan tata ruang harus diserahkan sepenuhnya pada pakar yang independen, pakar yang memiliki kualifikasi dalam sudut pandang pembangunan jangka panjang. Karena ketika tata ruang dikelola oleh birokrat, dikelola oleh politisi, maka dalam kepalanya adalah kepentingan terhadap ruang itu. Bisa sawah diubah jadi industri karena ada sawah dia di situ agar besok ada kebebasan. Bisa hutan dirubah, semuanya bisa dirubah. Teknis diakal-akalin dan kita bisa melihat bagaimana berantakannya tata ruang di Jawa Barat. Saya katakan berantakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah tata ruang sudah dibangun, maka kita nanti sudah punya areal pertanian abadi, tidak boleh diganggu lagi. Nah, tetapi itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil kenapa? Karena pada tingkat teknisnya Indonesia kehilangan kebudayaan. Di mana letak kehilangan kebudayaannya? Dulu di desa ada namanya Puun kalau di Banten. Ada tokoh adat, ada tokoh budaya. Orang Sunda nyebut nate weruh sadurung winara, legok tapak genteng kadek, landung kandungan layar ayuda, derek derek tokoh-tokoh itu adalah disebutlah tokoh budaya atau tokoh adat. Dia ngerti tata ruang, dia ngerti tata lingkungan, dia ngerti tata kelola bangunan, dia ngerti arsitektur rumah harus menghadap kemana, jalan di sebelah mana, mata air di sebelah mana. Sehingga Bapak Lijon menjadi Menteri Kebudayaan, apa yang harus dibangun di tingkat desa? Desa itu harus memiliki sejarah kebudayaan, di mana desa pertama harus tahu di mana letak mata airnya, di mana pohon yang dilindunginya, kemudian siapa pertama yang mendirikan desa itu, di mana kuburan adatnya, di kuburan keramatnya, kemudian dibuat dalam peraturan desa. Dulu saya membuat yang disebut dengan peraturan budaya desa, karena dengan itu bisa melindungi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara wargi sadaya, khusus ke orang Jawa Barat, se-Jawa Barat, dan umumnya kepada semua masyarakat Indonesia ataupun di luar Indonesia yang sempat menyimak video ini. Berjumpa lagi kita dan mudah-mudahan tentunya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, kita masih membahas tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jawa Barat, di mana sudah banyak kegiatan yang beliau lakukan walaupun belum ada pelantikan, ya, kan tetapi sudah mulai ada dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mulai dilakukan atau digarap, ya. Dan salah satunya adalah sini dalam pelantikan anggota HKTI Jawa Barat. Dan beliau juga menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya, di mana di sini adalah dalam acara pengukuhan atau pelantikan pengurus HKTI Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029, ya, yang
mempunyai tugas pokok adalah membela para petani dan membangun pertanian Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali karena berhubungan dengan program pemerintah pusat atau Presiden Prabowo, ya, di mana Presiden Prabowo sangat antusias sekali saat ini sedang melancarkan kegiatan-kegiatan dari berbagai cara untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Nah, adapun pertanian yang atau HKTI atau yang dihimpun oleh Provinsi Jawa Barat ini sangat bertepatan dengan program Presiden Prabowo. Dan untuk itu, ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik dan sangat menunjang kepada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dan program negara tentunya, ya. Jadi ini sangat tepat sekali sasarannya. Dan untuk itu pada kesempatan ini juga Kang Deddy menyampaikan beberapa hal, cara dan antisipasinya, kemudian programnya bagaimana ke depan untuk mencapai swasembada pangan, dan yang paling penting adalah untuk mencapai lahan pertanian ini tidak semakin menyempit, kalau bisa semakin lebar, ya. Sebab sudah menjadi rasio umum, ya, setiap kota atau setiap daerah bahwa lahan pertanian ini makin lama makin menyempit karena beralih fungsi pada lahan pertanian menjadi lahan industri, lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan sebagainya. Kemudian juga lahan pertanian menjadi lahan wisata dan sebagainya. Dan ini adalah satu tantangan bagi HKTI yang harus membela kaum petani dan membangun pertanian yang terpadu, ya. Baik sahabat, kita simak saja bagaimana rencana atau paparan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, dalam acara ini. Untuk lebih singkatnya, yuk kita simak videonya, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah lancarkan segala rezekinya, dan Allah beri umur panjang serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk kita simak saja video berikut ini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Bapak Dr. Haji Fatih Yosef. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lantik dan tetapkan saudara-saudara sekalian menjadi pengurus DPD HKTI Provinsi Jawa Barat 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi perjuangan kita membela petani dan membangun pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatizon, Ketua Umum HKTI, Pak PJ, unsur pimpinan daerah, Ketua
Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Barat, Pak Ketua DPRD dan semua yang hadir. Yang pertama, kalau bicara petani maka kita membagi dalam dua kualifikasi. Satu, petani tradisional, yang kedua adalah petani industri. Nah, saya petani industri itu orang yang sudah berpendidikan, orang punya teknologi, orang punya akses modal, dan dalam pikirannya bertani itu adalah membangun kesejahteraan, meningkatkan laba, memperkokoh modal. Kalau itu sih sudah nggak ada problem. Tetapi yang berproblem hari ini adalah petani tradisional. Apa problem petani tradisional? Yang pertama adalah semakin menyempitnya lahan akibat perubahan pola hidup pembangunan menuju arah industrialisasi, kemudian terjadinya perubahan peruntukan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan pemukiman, dari lahan pertanian menjadi lahan industri perdagangan dan jasa. Konsepsi ini sudah saya tegaskan di visi misi. Yang pertama yang mesti dilakukan di Jawa Barat adalah melakukan perubahan tata ruang untuk dikembalikan pada 3 tata ruang. Pertama, tata ruang berbasis semesta. Yang kedua, tata ruang berbasis ekosistem. Yang ketiga, tata ruang berbasis kewilayahan. Intinya satu, tata ruang berbasis semesta. Problem dari tata ruang ini menjadi hal yang mendasar. Karena apa? Penyusunan tata ruang harus diserahkan sepenuhnya pada pakar yang independen, pakar yang memiliki kualifikasi dalam sudut pandang pembangunan jangka panjang. Karena ketika tata ruang dikelola oleh birokrat, dikelola oleh politisi, maka dalam kepalanya adalah kepentingan terhadap ruang itu. Bisa sawah diubah jadi industri karena ada sawah dia di situ agar besok ada kebebasan. Bisa hutan dirubah, semuanya bisa dirubah. Teknis diakal-akali, dan kita bisa melihat bagaimana berantakannya tata ruang di Jawa Barat. Saya katakan berantakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah tata ruang sudah dibangun, maka kita nanti sudah punya areal pertanian abadi, tidak boleh diganggu lagi. Nah, tetapi itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil kenapa? Karena pada tingkat teknisnya Indonesia kehilangan kebudayaan. Di mana letak kehilangan kebudayaannya? Dulu di desa ada namanya puun kalau di Banten. Ada tokoh adat, ada tokoh budaya. Orang Sunda nyebut nate weruh sadurung winara, legok tapak genteng kadek, landung kandungan layar ayuda, derek derek tokoh-tokoh itu adalah disebutlah tokoh budaya atau tokoh adat. Dia ngerti tata ruang, dia ngerti tata lingkungan, dia ngerti tata kelola bangunan, dia ngerti arsitektur rumah harus menghadap kemana, jalan di sebelah mana, mata air di sebelah mana. Sehingga Bapak Lijon menjadi Menteri Kebudayaan, apa yang harus dibangun di tingkat desa? Desa itu harus memiliki sejarah kebudayaan, di mana desa pertama harus tahu di mana letak mata airnya, di mana pohon yang dilindunginya, kemudian siapa pertama yang mendirikan desa itu, di mana kuburan adatnya, di kuburan keramatnya, kemudian dibuat dalam peraturan desa. Dulu saya membuat yang disebut dengan peraturan budaya desa, karena dengan itu bisa melindungi pertanian. Tetapi kalau diserahkan model yang sekarang, jujur, mana ada di desa dan di kota membangun rumah, membangun bangunan, membuat berbagai area-area pertumbuhan ekonomi yang menturuti tata ruang? Tidak ada. Kenapa? Karena aspek manajemen dari tata ruang tidak pernah ada. Di Indonesia lebih senang pada isu-isu sensitif dibanding isu lingkungan. Orang Indonesia, orang Jawa Barat lebih baik lingkungan rusak daripada ucapan yang rusak. Ini benar. Untuk itu kembalinya masyarakat pada kebudayaan, sesungguhnya lagi menyelamatkan bumi. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa teologi yang saya usung hari ini tentang papat kalimat pancer, sesungguhnya adalah saya ingin menyelamatkan bumi Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hilangnya tenaga teknis pertanian.
Gak ada. Saya dulu itu di sawah itu isinya domba, di kebun isinya sapi, kerbau. Yang namanya anak SD, anak SMP, anak SMA. Yang tandur itu pasti anak-anaknya ikut. Yang babat galang ikut. Nungawuluku budak SD numpang di Nungulukuna. Silakan cek di seluruh sawah di Jawa Barat. Hari ini rata-rata usianya di atas 50 tahun. Tidak ada lagi keterlibatan anak-anak usia remaja ke sekolah. Anak-anak usia remaja ada di sawah, motornya diparkirin di pinggir sawah. Mereka minum setiap hari. Dari minum minuman kemasan sampai minum minuman keras di sawah. Ini problem. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kemarin saya sampaikan juga, penyelesaiannya adalah pendidikan di Jawa Barat harus berbasis ekosistem lingkungan. Jadi harus ada pendidikan yang lingkungannya sawah, maka pendidikan berbasis pertanian padi. Yang lingkungannya adalah lingkungan perkebunan, pendidikannya berbasis perkebunan. Lingkungannya kehutanan, pendidikannya berbasis kehutanan. Rumah-rumah petani di desa harus dikembalikan kembali menjadi rumah-rumah yang berbasis lingkungan. Karena ini merubah perilaku hidup. Ini cara. Nah, kalau seperti itu pelajaran di sekolahnya, Pak Menteri, bagaimana? Saya berulang-ulang. Juara kelas itu bukan hanya yang matematikanya 9. Buat apa matematikanya 9, jajamnya 40.000? Bukan yang IPA-nya 10. Bukan. Juara kelas sudah semestinya dikembalikan mereka yang berhasil mengembangkan ternak dombanya. Dia adalah juara di bidang peternakan. Yang berhasil menjadi pendamping ibunya mengembangkan pertanian padi, dia juara pertanian padi. Dia juara pertanian jagung. Dia juara perikanan. Untuk apa? Agar anak-anak kita mulai memiliki basic lingkungan. Matematikanya dirubah. Bagaimana? Matematikanya sederhana. Matematikanya anak petani. Coba anakku sekarang ukur luas sawah bapakmu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya. Dari berapa panjang, berapa lebarnya, hitung dalam petaknya. Kalau panjang jarak tanamnya 30 cm, ada berapa tanaman yang ditanam dalam satu petak. Dari satu petak itu yang ditebarkan menjadi areal perbenihan itu ada berapa butir. Satu butir melahirkan berapa batang. Ketika ditanam dari 5 batang itu melahirkan berapa tangkai. Dari sekian tangkai melahirkan berapa butir. Dari berapa butir melahirkan berapa gram. Maka anak-anak kita bermatematika, berintegrasi dengan biologi, dengan IPA, dengan fisika. Kemudian nanti akhirnya anak matematikanya belajar di lingkungan sawahnya. Dia akan muncul sifat penelitinya tinggi. Akhirnya anak itu merasa bahwa setiap hari ngurus padi, setiap hari ngurus jagung, setiap hari ngurus kedelai, bagi dia itu akan berdampak pada jadi juara di kelasnya. Ini harus dirubah. Kalau sekarang gini-gini terus, kenapa? Anak hari ini merasa bergengsi di sekolah kalau mengatakan bapaknya tukang maju. Gengsi kalau menyebutkan bapaknya tukang tani. Rasa gengsi itu harus mulai dihilangkan. Maka saya menulis ketika calon gubernur pekerjaan saya menulis petani. Karena waktu itu saya berhenti jadi anggota DPR. Saya pindah ke partainya Bapak Dicon. Ini caranya, ini habitatnya. Ini cara harus dibangun sehingga nanti di Provinsi Jawa Barat nanti akan saya terapkan. Setiap anak sekolah yang beternak akan saya mendapat hadiah dari gubernur itu nanti. Setiap anak perempuan yang kemudian dia memelihara ayam itu akan mendapat hadiah dari gubernur. Itu akan saya terapkan di seluruh Jawa Barat sehingga nanti merasa gengsi anak kalau tidak punya sapi, gengsi kalau tidak punya kambing, gengsi kalau tidak punya ikan, gengsi kalau tidak punya domba, gengsi kalau tidak bertani, gengsi kalau setiap hari hanya pakai motor-motoran yang knalpotnya belum, dia merasa malu dan akan saya permalukan. Dulu tahun 70-an saya malu di lingkungan saya tidak bisa domba. Sampai saya menjual cincin hasil hadiah saya disunat untuk beli domba. Dan dari domba itu saya sampai tamat SMA saya hidup
dari peternakan domba yang saya pelihara. Saya bisa beli sepeda, saya bisa naik, bisa beli baju, saya bisa beli buku. Itu mandiri dari hasil peternakan yang dikembangkannya sendiri. Dan ketika ngangon domba, pulangnya bawa simet, dan simetnya dimakan. Jadi kalau rada pintar saeutik itu turunan odot ya. Pulangnya bawa belut. Sehingga makanya kalau ke petani tradisi jangan ngomong bisnis. Dunia dinas pertanian jangan paparan, nanti luas sekian menghasilkan sekian pakai proposal, nggak boleh. Itu untuk kelas para pebisnis. Jam kurang lemur makia, ujang kurang melak pare malai dengan benghar dengan berkah. Geningan tinu hasil pare teh dijual pada teloba, tapi maneh dahar teu meuli. Maneh bisa sakola, tinu galengan maneh bisa melangkah can panjang. Di kotakan menang genyer, tinulian menang belum. Kan urang maneh sapopoe bisa aya gawe nuntun domana galengan. Ya domba lain jeung untuk ujang teu poho, di mana mah anjeun butuh bisa ngajual. Apa yang terjadi? Orang tua kita dulu tidak pernah ngomong bisnis. Nah nih Pak, reaketan, kuncir leuit loba duit, buruk dijuru buruk dipantau, ngalayah di tengah imah, di bibir aya petike, di kolong aya si jamrong, na parano aya si jago. Sekarang ini jujur aja Bapak Li ngomong na bisnis perencanaan, mau diajukan jadi dana aspirasi imah, waduh. Saya katakan gak ada stimulus pemerintah yang berasal proposal itu membawa keberhasilan. Tidak. Kenapa? Petani asli mandiri kan pernah ajukan proposal. Cara utama. Untuk itu mereka dilindungi. Bagaimana cara melindunginya? Lindungilah area pertaniannya, bangunlah irigasinya yang baik. Bahkan saya punya program nanti saung-saung sawah saya bangunin oleh pemerintah provinsi. Itu bentuk penghargaan. Barang tireureum petani pakai baligo tahun 2018 zaman aing elek ilmu. Berubah. Kita tata landscape pertanian, kita bangun jalan-jalan ke sawah, kita bangun. Dan saya contohkan di Lembur Pakuan, saya kasih garis, anak-anak nanti posting di sawah sambil ngangon domba. Dan itu pariwisata baru di Jawa Barat. Bisa. Cara. Jadi Bapak Lijongke di budak sekolah diajarkan rinip suling mah. Sabab suling mah identik jeung saung. Tapi lamun make nu sejen udah, karena seni identik dengan tradisi, tradisi identik dengan leluhur. Bangsa yang mempertahankan seninya, bangsa yang mempertahankan tradisinya, bangsa yang menghormati leluhurnya, hidupnya akan subur makmur. Tapi bangsa yang meninggalkan seninya, bangsa yang tidak hormat pada leluhurnya dan meninggalkan tradisi leluhurnya, bangsa eta bakal bangsa jual dog tinggal nu lain dinyaknya nuknya di lain-lain morojulang ngalepaskeun peusi engke hiji waktu di lemur pula bakal aya kajadian anu nulak cangkeh di alun kuning bule anu ngawuluku monyet hideung. Itu apa artinya? Nanti suatu saat mesin-mesin pertanian akan digerakkan oleh bangsa dari Birma, dari Korea, dari Afrika, sedangkan yang mengendalikan di Pendopo adalah bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa barat yang mengendalikan negara, mengendalikan pemerintahan. Ini peringatan dari leluhur kita. Dulu cek kurang Sunda, bangkong di kongkoro ujang, kacai mawa camati. Apa itu artinya? Jangan meletakkan pada anak-anak kita yang bukan lagi beban hidupnya. Budak letik tong diberi HP, budak letik tong diberi motor. Kacai mawa camati, kalau Anda ingin pergi ke air berarti ingin berwudu, ingin mencari kesucian. Tong pasya gara-gara wudu. Atau lamun di lemur, kacai mawa camati kumaha? Lamun geus sungapan saat kulantaran gunung na ditalugaran, mawa camati para bucai di nyiram sawah. Ini tadi. Dan untuk itu, mari kita jadikan petani itu menjadi kelas atas, kelas 1, dihormati dan dihargai. Ulah dilecehkan. Dan jujur, di negeri ini satu-satunya kelompok masyarakat yang tidak pernah berdemo terhadap penderitaan dirinya adalah para petani beras. Para petani beras belum pernah. Tapi ingat, para petani beras walaupun dia tidak pernah protes, hidupnya berkah. Tidak ada petani beras yang menunggak hutang di Bank Taroman, nggak ada.
Nah ini yang paling penting, ini balikan. Jadi kalau Dede Mulyadi hari ini termasuk dituduh ya padu diteuing kayak. Nek dimusyrikeun, nek dikafirkeun jeung baik aing mah nu penting mah ngapoe dong aing radeuna tapi aing radeuna. Hebat banget aya duda lomba radeuna. Itu sajalah pokoknya mah kitunya ngomongin tukang tanima lah. Pokoknya tukang tanima nganang-nganang ngeunah dahar ngeunah sare geus gitulah. Gitu. Terus nganang-nganang ngeunah nyana ngan tukang tanima tara nyandung. Tara nyandung. Dah kali itu tukang tanima tara nyandung. Maka ke babai kunaon jujur teu nyandung sabab tuluran tukang tani. Bapak lijur ge sami gitu. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Mulyadi atas sambutannya. Jawa Barat. Nanti kita kunjungin aja bikin acara setelah pelantikan ya.